kita melakukan penyadaran lah ke teman-teman yang milenial lah ya. Saya selalu sampaikan, ini kalau negara kita hari ini sangat-sangat dipengaruhi oleh produktivitasnya, sangat dipengaruhi oleh teman-teman yang milenial. Dan kalau teman-teman milenial ini sukses, maka pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita juga sukses. Mungkin kita udah jadi negara maju. Tapi kalau yang sekarang nih milenial ini nggak mau bergerak, maka kita juga nanti di 100 tahun Indonesia merdeka belum tentu kita akan menjadi negara yang diperhitungkan. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Selamat datang kembali di Foodcast Forbil Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Billing for the Future Now. Nah, sedikit informasi nih buat teman-teman yang masih belum familiar mungkin dengan Forbil Institute dan juga Foodcast. Jadi Forbil Institute adalah lembaga kajian yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, lembaga ini berfokus pada isu-isu kebijakan publik, teknologi, industri, terutama di sektor pangan dan juga pertanian. Berangkat dari situ, akhirnya Forbil Institute membentuk Foodcast untuk menjadi wadah sharing-sharing terkait inovasi pangan di Indonesia. Nah, menariknya, Foodcast ini menghadirkan sejumlah narasumber pilihan yang telah berhasil melakukan inovasi-inovasi di bidang pangan. Nah, pada pagi hari ini, kesempatan kali ini sudah bersama saya nih, narasumber yang baru, Ibu Vita Krisnadewi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu Vita Krisnadewi ini adalah seorang inisiator di bidang peternakan. Benar nggak, Bu? Saya takut salah ngomong nih. Benar ya? Oke, kita langsung aja mulai nih ke pertanyaan pertama. Inovasi apa ya, Bu, di bidang peternakan yang sudah Ibu buat? Ya, kalau Sinatria Farm sendiri, peternakan saya namanya Sinatria Farm. Sinatria Farm. Ya. Oke. Masyarakat lebih mengenal dengan kandang ya. Kandang kami, saya sendiri menamainya dengan kandang sistem terkoleksi gitu. Kenapa disebut dengan kandang sistem terkoleksi? Karena setiap harinya kami mengoleksi kotoran ya, kotoran dari domba. Ini peternakan domba kami nih, baik itu feses ataupun urinnya, sehingga setiap hari kami panen. Oh, feses? Iya, panen feses dan panen urin setiap hari. Gitu. Kalau boleh tahu latar belakangnya apa nih, Bu? Apa yang jadi sejarah kenapa akhirnya inovasi ini muncul? Ya, awalnya dulu ketika saya membuat Sinatria Farm itu ya, sudah dapat lahan nih mau kita pakai, tapi ternyata kan ada salah satu warga yang ya keberatan gitu, kalau ada ternak di sekitar rumahnya gitu. Bagi saya sendiri sebagai alumni Fakultas Peternakan UGM, oh berarti kita satu alumni, satu alma mater, oke. Itu wajar gitu, maksudnya ya orang kalau takut dengan ternak gitu, walaupun setiap hari kita makan ayam, makan daging ayam, makan telur, tapi kan orang mau makan enaknya ya. Kalau kotorannya kan tetap nggak mau gitu. Iya. Kayaknya orang menghindari bagian itunya. Nah, bagian itunya. Cuma kan bagi saya ini tantangan gitu. Tapi wajar ketika orang tidak mau kemudian ada ternak di sekitar rumahnya, karena polusi bau biasanya memang tidak bisa dihindarkan. Kemudian waktu itu karena tertolak tadi ya, kemudian sama suami saya ditanya, yang bikin bau itu apanya kan gitu. Terus yang bikin bau adalah urinnya. Nah, bisa nggak itu urin dikondisikan? Bisa, saya bilang kayak gitu. Biasanya sih kalau saran dari pemerintah, kemudian dari penyuluh-penyuluh peternakan itu kan dengan cara diplester, disemen lah ya, di bawah kandang itu disemen. Dikubur lalu disemen gitu? Enggak, kandangnya itu bagian bawah bawah dari kandang itu disemen sehingga urin langsung bablas kayak gitu kan. Oh, jadi tidak mengendap ya? Nah, tapi kan posisi kandang saya ini kan bukan kandang permanen ya, artinya saya di situ sewa. Kalau saya semen belum tentu yang punya boleh ya kan. Terus kemudian secara jangka panjang kok kayaknya terlalu banyak biaya gitu. Terus udah gitu nanti kedepannya juga kalau mau direplikasi oleh peternak-peternak yang lain, ya mereka mikir lagi kan,
ya nyemen, daripada buat beli semen mending buat beli ternak kan begitu. Makanya akhirnya kemudian kita mencoba-coba ya berbagai macam teknik koleksi waktu itu. Dari urin maupun feses. Kita sempat pernah pakai terpal, kemudian jaringnya pakai jaring ikan kayak gitu. Kemudian kita melihat oh ternyata kayak gini ya kesulitannya kita ketika kita menggunakan alat-alat seperti ini. Kemudian terus inovasi sampai akhirnya kalau yang sekarang itu kan kita pakainya jaringnya kita pakai jaring insect net. Kemudian Jaring insect net itu apa, Bu? Dia untuk jadi prinsip kandang terkoleksi itu kan kandangnya dibuat panggung. Iya. Terus di bawahnya kita buat dua lapisan miring yang atasnya itu jaring untuk menampung fesesnya. Kemudian feses nanti akan menggelinding masuk ke talang. Nah, kemudian di bawahnya kalau tadi kan jaring kan urin tetap bablas nih. Iya. Nah, bawahnya ada fiber. Ada fiber yang dia nampung si urin tadi miring juga masuk ke talang. Nah, talangnya langsung ke penampungan seperti itu. Jadi nggak terhindar dari bau karena langsung terkoleksi tadi itu. Dan keuntungannya dari kandang sistem terkoleksi itu karena kita setiap hari kan bisa panen. Iya. Berbeda dengan yang ditumpuk. Sudah gitu harganya memang lumayan lah ya. Per karungnya itu 25.000 gitu. Lumayan itu. Dan per 100 ekor kita bisa menghasilkan 4 karung per hari. Wow, that's Berarti a kan lot. lumayan Ya, ya. lumayan sekali, Bu. Satu bulan lumayan 3 jutaan lah gitu. Oke. Dari feses saja. Oke, Bu. Kalau boleh tahu ini kapan ya inovasinya mulai dibuat? 2018. 2018. Iya, Berarti 2018. kalau dihitung tahun ini sekitar dari 2 tahun Iya, yang 2 lalu. tahun ya. Di mana itu, Bu? Di Yogyakarta atau? Di Jogja, Di Yogyakarta. di Dusun Derowetan, Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke. Tadi Ibu sempat bilang peternakan fokusnya ke feses ya, Bu ya, ke kotorannya. Biasanya kan kalau peternakan itu fokusnya ke hewannya atau ke dagingnya. Ini kenapa kok fokusnya tuh ke fesesnya, Bu? Ya sebenarnya hewannya juga. Hewannya gitu. juga, cuman feses itu jadi fokus Ibu karena tadi polusi tadi dan juga keluhan dari orang-orang. Jadi gini, kalau kita bicara tentang produktivitas ternak, kalau kita bicara tentang penyakit, itu penanganan penyakit itu kan ada 3, ada antisipasi, identifikasi, dan penanganan yang tepat kan begitu. Yeah. Nah dari sisi antisipasi, selain pakan, itu adalah sanitasi. Nah sanitasi salah satunya adalah kandang itu makanya penting banget gitu. Banyak ternak yang mereka mudah sakit karena apa? Karena ya kalau urin, feses itu langsung jatuh ke tanah, mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tanah masih bisa menyerap. Iya. Tapi nanti lama-lama amonia itu akan dipantulkan kembali ke atas. Kalau dia si tanah ini sudah tidak sanggup menyerapnya. Nah, ketika dia dipantulkan lagi ke ternak, maka biasanya ternak itu akan mengalami penurunan nafsu makan. Kemudian gangguan pernafasan. Terus kemudian sakit mata. Itu faktornya karena amonia yang dia naik lagi kayak gitu. Jadi kehirup sama hewannya ya, Bu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk kita biar panen tambah ini yaitu nambah income harian itu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi faktor yang lain adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas ternak dengan sanitasi yang baik. Iya, supaya kesehatan dari hewan ternaknya juga terjaga ya, Bu betul, ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal ternaknya nih Bu, berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membuat kandang terkoleksi ini? Kalau kandang terkoleksinya itu kan ya kita biaya kandangnya biasa aja lah ya standar. Sekitar berapa itu? Kita biasanya ngitungnya kalau pakai kandang kayu ya, itu per meter perseginya kan sekitar 500.000. Sekitar 500.000. Sekitar 500.000 per meter persegi. Kalau pakai baja ringan, kemudian lantainya selat plastik itu sekitar 700. Ya sekitar itulah gitu. Berarti untuk membuat kandang terkoleksi itu kira-kira butuh lahan berapa besar, berapa luas, Bu? Kalau kandang terkoleksinya kita menyesuaikan dengan, jadi kayak gini, kita memulai bisnis itu dengan luas dulu, luas lahan. Luas lahan. Nah, awal pertama berapa tuh luas lahannya kan 4.000 ya. 4.000 meter. Kemudian kita kurangi dengan bangunan-bangunan dan sebagainya. Akhirnya yang kemungkinan bisa kita maksimalkan untuk lahan hijauan pakan itu sekitar ya 2.000 atau 1.500 lah. Udah dikurangi kandang ya, 1.500. Oh, berarti kalau 1.500 meter persegi untuk tanaman pakan ternak, maka ternak yang bisa kita pelihara ya sekitar 80 sampai 120 seperti itu. Itu untuk breeding ya. Iya. Untuk perkembangbiakan. Karena di tempat saya ada breedingnya, ada fatteningnya gitu. Nah, kalau fattening kan kita full pakan komplit sehingga tidak membutuhkan lahan hijauan pakan gitu.
Tapi kandang untuk breeding ataupun fattening semuanya sama, kita pakai kandang terkoleksi. Kandang terkoleksi. Iya. Ngomong-ngomong nih, selama Ibu menggeluti kandang terkoleksi ini, masalah apa saja ya kira-kira yang sudah diselesaikan? Misalkan nih, Ibu kan nggak cuma dari sisi ekonominya saja, kira-kira dari kotoran kan jadinya bisa dimanfaatkan. Selain itu mungkin ada hal lain? Ya tadi meminimalkan kesehatan ya, meminimalkan masalah kesehatan lah. Jadi ternak kita alhamdulillah sehat-sehat semua. Kemudian ya dengan pencegahan yang baik itu, kita sering loh 1 bulan itu mortalitasnya sama dengan 0 gitu. Tidak ada kematian ternak sama sekali, itu sering gitu. Sementara kalau peternakan yang dia biasanya dihampar saja atau kemudian kotorannya bablas aja ke bawah tanpa dikoleksi, dia biasanya dibongkarnya 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Itu kan ya resiko-resiko yang kayak ternak sakit, kemudian ternak sampai mati, itu kan tinggi gitu ya. Nah alhamdulillah di Sinatria Farm kita sering gitu mendapati mortalitas sama dengan 0 gitu. Jadi nggak ada kematian sama sekali. Oke, ngomong-ngomong soal bisnis peternakan nih, ini saya kan bukan orang peternakan ya Bu, cuman saya dengar tuh Ibu pernah nggak sih kena kayak dilema gitu. Biasanya kan kalau peternakan itu ada aja ya Bu, pedagang-pedagang atau pebisnis yang nakal gitu. Jadi dia kandangnya itu nggak bersih, gimana caranya yang penting dapetin untung yang gede tapi tidak menjaga gitu loh dari sisi hewan ternaknya itu. Sebenarnya kalau misalkan memberikan fokus terhadap hewan ternaknya itu memberikan kerugian nggak sih Bu? Atau ada tuh kasus-kasus seperti itu? Kalau saya lihat di teman-teman peternak rata-rata kan, kalau sekarang ya saya melihat fasilitas pemerintah itu sudah cukup luar biasa ya. Usaha pemerintah sekarang ini saat ini dengan di setiap kecamatan itu ada pos kesehatan hewan yang di situ layanannya gratis, nggak perlu pakai BPJS, nggak perlu ngantri gitu. Pokoknya kita dilayani dengan amat sangat luar biasa oleh tenaga medis, dan itu gratis untuk semua ternak kita gitu kan. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan sih seharusnya untuk masalah kesehatan ya. Cuma memang dengan misalnya ya peternak-peternak yang mereka tidak terlalu peduli dengan menjaga sanitasi tadi ya, itu yang jelas mengganggu lingkungan. Nggak cuma ternaknya, terus ternaknya ya yang jelas gampang sakit. Nggak hanya gampang sakit sih sebenarnya, karena nafsu makan turun kan biasanya, jadi juga nggak cepat gemuk gitu. Kalau yang fenomena disuntik-suntik itu beneran memang ada ya Bu di peternakan? Yang kayak mungkin ayam. Oh sebentar Bu, Ibu tuh ternaknya apa aja ya Bu? Domba. Oke, saya pikirannya ayam. Saya nggak biasa makan domba Bu. Kalau harusnya ngelatak ya. Di Jogja kan satenya sate ngelatak, itu domba semua itu. Sore saya langsung coba nanti sate ngelatak ya. Baiklah. Jadi gini, kalau ayam saya belum berani bersaing dengan teman-teman perusahaan pakan gitu ya. Mereka supply chain-nya dengan bahan-bahan pakannya kan luar biasa, sehingga wah ini beresiko lah bagi saya dengan modal yang kecil. Banyak pesaing nggak sih Bu udah? Jadi dengan modal kecil saya terlalu gambling gitu. Kemudian dengan sapi modalnya pertama gede, terus yang kedua harganya ya tadi tergantung dengan masih ada intervensi importer lah di situ gitu. Sementara kalau kambing domba itu relatif kami tuh merdeka gitu. Merdeka karena nggak banyak di Jogja. Bukan masalah tidak banyak saja, tapi dari sisi pakan tidak bisa diintervensi. Karena domba itu dilepas aja, nggak ada orang. Kalau misalnya contohnya ayam misalnya, ayam harga pakan ditetapkan sekian, udah kita kan tergantung dengan pakan itu. Harga sapi misalnya dibom dengan impor yang besar, harganya jatuh ya kan. Tapi kalau kambing domba, siapa yang mau intervensi? Pakan orang domba dilepas aja dia hidup, ya kan? Makan sendiri nyari sendiri. Jadi kita nggak terlalu inilah gitu. Makanya saya lebih tertarik waktu itu ke domba gitu. Ya seperti itulah. Dan kebetulan kalau ketika saya melihat data gitu ya, data kebutuhan domba di Indonesia khususnya, apalagi khususnya di Jogja. Domba di Yogyakarta ini masih dipenuhi dari luar Jogja. Berarti Jogja sendiri itu belum swasembada ibaratnya kalau kita berbicara. Masih diimpor dari domestik. Ya masih mendatangkan dari Wonosobo, Temanggung seperti itu. Di Jogja sendiri kan kita masih kekurangan gitu. Dan teman-teman pelaku peternakan domba sekarang banyak beralih ke kambing. Jadi produksi susu. Sehingga produksi daging domba sendiri juga makin berkurang gitu. Itu fenomena pertama. Kemudian fenomena kedua, permasalahan yang mungkin mudah-mudahan dengan podcast ini didengarkan ya oleh pengambil kebijakan, harga domba betina dengan harga domba jantan itu kan selisihnya lumayan besar
Domba betina itu harganya per kilogram hidup cuma 40.000, sementara jantan sampai 75. Sehingga orang yang anggaplah misalnya per bulan dia menyembelih kalau satu hari 3 misalnya, 3 ekor per hari atau 4 lah ya, atau 5 banyak banget jadinya. Anggaplah misalnya 5 ekor, yang agak-agak rame itu kan biasanya 5 ekor. 5 ekor dikalikan sebulan kan berarti kali 30 kan 150. Iya. 150 nih ya. 150. Yang disembelih misalnya beratnya 20 kilo. Berarti betina kan harganya 800.000. Kalau jantan dikalikan 75, berarti kan dia harganya 1.500.000. Marginnya ada. Jadi lumayan 700.000. Anggaplah perbedaan harganya. Anggaplah misalnya yang jantan, udahlah yang jantan dihargain 60.000 lah. Nggak usah sampai 75. Berarti yang jantan 1.200.000. Ada margin 400.000 dikalikan 150 ekor. Lumayan besar itu, Bu. Udah 60 juta sendiri kan. Artinya kalau kita sebagai pelaku bisnis di kuliner, kira-kira nih milih betina apa milih jantan? Jantan lah. Harusnya kan jantan, harusnya betina. Tapi kan kalau hitungan ini kan betina. Oh, betina kan lebih murah. Oh, betina. Oh iya. Sorry Bu. Agak-agak loadingnya lama kalau matematika. Oh iya, oke, baiklah. Anak sosial. Jadi kalau betina itu dia hanya butuh tadi ya dengan margin 200 atau 400.000 tadi. Saya kira itu tuh keuntungan yang diambil gitu loh, makanya tapi ini untuk dijadikan bisnis makanan gitu. Iya. Oke. Akhirnya kan penyembelihan betina produktif itu tidak bisa dihindarkan. Terus apakah kita pemerintah tidak ada regulasi? Ada. Itu kenapa sih Bu kok bisa harganya beda jauh banget? Emang apa bedanya yang jantan sama betina? Itu kalau domba kayak semacam konsensus gitu loh. Konsensus di masyarakat itu. Jadi peraturan tidak tertulis. Jadi kayak kesepakatan gitu. Makanya kalau menurut saya kan kemarin beberapa pemerintah yang datang. Tapi maksudnya dari segi bobotnya, apanya itu sama aja kan Bu? Atau memang ada dari tubuhnya tuh yang beda gitu? Atau bagaimana kualitas dagingnya mungkin? Ya kalaupun misalnya anggaplah persen karkasnya lebih bagus yang jantan misalnya. Tapi kan ya nggak sampai segitunya kan. Artinya sampai sejauh itu. Kalau misalnya anggaplah 50 sama 60 masih make sense lah ya. Tapi kalau ini sampai 40 sampai 75 kan sebenarnya jauh banget gitu. Makanya kalau saya ya tadi sarannya kalau pemerintah bisa mengintervensi harganya disetarakan. Setaraan gender. Gender domba. Oke, ada informasi baru kesetaraan gender domba sekarang. Ya seperti itu karena memang kalau kita bicara kita benar-benar mau swasembada daging domba gitu. Ini karena kambing domba ini kita belum impor loh. Kalau nanti kita sampai habis kayak di Malaysia ya, Malaysia itu kan pernah ngalamin masa seperti Indonesia kayak hari inilah, penyembelihan betina dibiarkan. Akhirnya sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka ngimpor dari kita, ngimpor dari Indonesia. Nah kalau kita nanti lama-lama juga kehabisan betina, iya, jadi kita ikutan impor juga. Nah gitu kan, sayang banget lah. Kita negara yang kaya raya tapi masa impor lagi gitu kan. Nah itu saran saya gitu. Ya makasih Bu, ini pasti bakal didengar nih. Kesetaraan itu. Gender daging domba. Oke Bu, kita sekarang pindah obrolannya ke arah pupuk organik nih. Tadi yang feses tadi ibu jadikan pupuk organik kah? Enggak, kita belum sempat buat pupuk itu. Kita tuh jarang numpuk ya, karena selalu ada pembeli. Karena kan biasanya kalau misalkan peternakan itu identik ya Bu dengan kotorannya itu kemudian dialokasikan jadi pupuk gitu loh. Biasanya teman-teman yang bikin pabrik pupuk itu ngambilnya ke kita. Ya kan kenapa kok ngambilnya ke Sinatria Farm? Karena sudah pasti di Sinatria Farm setiap hari produksi kan gitu. Kalau di tempat yang lain mungkin kan harus pesan dulu, tapi enggak, kalau di Sinatria Farm kan pasti ada lah orang setiap hari memang kita panen kan gitu. Panen untuk pupuknya itu. Panen feses itu. Nah itu bisa buat apa aja ya Bu ya? Fesesnya ya? Fesesnya ya biasanya untuk tanaman-tanaman pupuk ya. Biasanya untuk pupuk yang langsung aja kan banyak tuh. Sekarang di Shopee aja ada tuh feses kering per kilo 5.000. Saya gak pernah nyari. Saya bisa nyari tas, jam tangan. Saya kemarin iseng-iseng ada nggak sih sebenarnya jual? Ternyata ada gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya hanya kita keringkan saja. Itu dijual, teman saya juga pernah dijual di Shopee kok. Biasa isengnya anak-anak muda zaman sekarang. Ya seperti itulah. Sekarang jangankan feses, batu buat itu bersihkan kaki itu aja kan dijual ya Rp1.000. Oh iya. Banyak banget sekarang barang-barang yang aneh yang dijual ya Bu ya.
Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Kalau begitu kan Sinatria Farm ada ininya ternaknya, kemudian juga ada fesesnya. Nah itu strategi pemasarannya gimana Bu? Strategi marketing karena kita anak-anak muda semua ya di Sinatria Farm itu. Sinatria Farm diisinya anak-anak muda? Iya, anak-anak muda semua. Rata-rata ya di bawah 30 tahun. Ibu nggak mau ngerekrut saya gitu? Ya kalau berani uji nyali boleh. Oh, uji nyali. Untuk boleh. apa nih? Untuk merawat ternaknya atau untuk bersinggungan dengan fesesnya? Nanti bisa melakukan apa saja sesuai dengan passionnya kalau di sana. Jadi di sana itu kan wadah untuk mewadahi teman-teman yang suka IT. Kan kami di bagian IT-nya itu kan ada Sinatria Tech ya. Sinatria Teknologi itu kaitannya dengan kita membuat aplikasi untuk mengontrol peternakan kayak gitu kan. Oh ada ya aplikasi untuk mengontrol peternakan? Ya misalnya kan saya sebagai owner nih. Iya. Saya sebagai owner, posisi saya nggak lagi di farm kan sekarang. Iya. Tapi saya bisa mengontrol dengan handphone saya gitu. Oh. Mengontrol misalnya gini, oh sekarang ada penjualan berapa? Oh sekarang ada pembelian apa? Oh sekarang ternak ada yang sakit, apakah ada yang melahirkan, ada yang apa? Semua bisa kita pantau dari sini. Itu dibentuk sama Sinatria Farm, teman-teman di Sinatria Farm. Di bagian IT-nya. Oke, itu untuk kebutuhan privat aja atau memang udah bisa di-download di Play Store atau gimana? Kita tidak menjual di Play Store, tapi private. Jadi untuk kebutuhan Sinatria Farm aja gitu. Jadi kan kita juga biasanya ini kebutuhannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian item-item apa yang memang dibutuhkan. Kan masing-masing owner nanti beda ya. Ada yang kemarin teman-teman ada yang mereka membutuhkannya hanya dashboard khusus untuk keuangan, kayak gitu juga ada. Jadi kita buatkan seperti itu. Itu yang bagian IT-nya. Itu Nanti bagian IT-nya. Bagian media ya boleh di sana misalnya kan kita ada live streaming YouTube sering kan. Oh iya? Berarti punya akun channel YouTube juga? Ada akun channel YouTube Sinatria Boleh tahu Farm. apa Sinatria Farm aja? Iya, Sinatria Farm. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang kepo silakan klik di YouTube Sinatria Farm. Oke. Itu kita biasanya ada live streaming hari Minggu sore. Hari Minggu sore. Itu khusus pembelajaran rutin. Khusus pembelajaran online biasanya saya kan. Subscribernya udah gede nih. Wah belum banyak, belum sampai 20.000. Belum sampai 20.000. Iya, Oke. Belum. Masih merangkak lah menuju sana. Oke, masih merangkak menuju AdSense ya. Iya, betul. Oke. Karena masih baru juga, kita YouTube-nya kan baru mungkin setahunan lah ya, belum nyampe mungkin. Dan kita baru aktif ini mulai kemarin pandemi kemarin. Iya ngomongin pandemi, bagaimana Bu? Apakah peternakannya jadi terdampak atau bagaimana? Ada perubahankah setelah pandemi ini? Dampaknya luar biasa. Iya, karena kan semua sektor jadi merosot jadi, semua. Dampaknya luar biasa karena banyak teman-teman yang mereka dapat pesangon dari perusahaan itu kemudian mereka ingin memulai beternak. Oh, mengalihkan pesangonnya biar jadi lebih produktif ya, jadi pendapatan yang sifatnya aktif ya. Okay. Makanya peserta kan di Sinatria Farm kita ada pelatihan gratis ya, ada magang gratis, ada kelas intensif gratis. Ini pesertanya selalu membludak setiap pekannya. Okay. Dan rata-rata mereka itu adalah teman-teman yang ya habis kena PHK kayak gitu kan. Kan saya juga nggak mungkin membiarkan mereka membelanjakan uangnya, kemudian tiba-tiba udah bikin kandang terus wah jadi bingung sendiri atau gimana, bingung ternak saya kok ternyata pada sakit, udahlah saya berhenti aja. Kan kasihan lah ya, itu mungkin tabungan mereka bertahun-tahun kayak gitu kan. Karena jadi modal investasi juga ya Bu ya, karena kan sekarang investasi nggak cuma di emas doang, peternakan, pertanian juga. Oke. Balik lagi nih buka strategi pemasarannya, berarti kan tadi yang lewat IT tuh online ya Bu ya. Kalau yang offline-nya bagaimana Bu? Offline, alhamdulillah ya pasar yang datang pada kita. Pasar datang pada kita, berarti nggak jemput bola ya, tapi memang dicari gitu kita posisinya. Iya. Ya memang awalnya mungkin online ya, online kemudian kita juga hanya dikenal di masyarakat sebagai peternakan yang bisa menyediakan ternak berkualitas. Karena kita kan kalau menjual ternak itu memang ada speknya. Oh. Kita ukurannya ada kualifikasi khusus. Betul. Jadi kalau misalnya dia lingkar perut berapa, tinggi badan berapa, panjang badan berapa, itu nanti akan sangat berpengaruh pada harga. Jadi kita mungkin jual murah misalnya, indukan murah, bisa kita jual seperti itu, tapi tetap kita kasih tahu ini kemungkinan produksinya dia masih bisa lahiran lagi maksimal 2 kali. Itu bisa kita dapat jual murah, tapi kalau yang dia memang masih produktif kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kita komunikasikan dan kita biasanya ngajarin ke peternak-peternak yang beli caranya membeli ternak yang baik itu seperti ini. Jadi kalaupun nanti tidak membeli ke Sinatria Farm, mereka bisa membeli di tempat lain dengan cara
yang kita ajarkan seperti Jadi itu. udah punya literasi peternakan untuk memilih ternak-ternak mana yang oke. Iya. Saya taunya kalau yang mahal murah itu karena ukuran doang, ini kecil, yang ini gede. Oh ternyata ada spek-spek khusus yang Ada. diperhatikan ya, yang Iya, mempengaruhi biasanya harganya umur. juga. Iya betul. Umur. Oke. Saya nggak suka ternak, biasanya sukanya kucing. Oh, ya ternak kucing boleh lah. Lucu banget kucing soalnya. Oke. Berarti pasarnya itu masih pasar-pasar domestik ya kalau gitu? Atau sudah mencapai ini soal Sebenarnya nanyain pertanyaan pasar internasional jadi saya pasar tanyakan. internasional itu sebenarnya ada permintaan ke sana. Ada permintaan ke sana. Oh, negara mana, Bu? Malaysia? Malaysia. Yang paling gencar Malaysia. Waktu itu Singapura juga pernah. Ini kan harusnya ini tadi saya jam 9 itu ngobrol ketemuan dengan teman-teman Hong Kong sama Singapura. Oh, Cuma wow. saya batalkan. Udah beda kelas nih. Saya batalkan karena mau podcast di sini. Sih. Tapi jangan dibatalkan, diundur kan, Bu? Nanti gimana nih? Kita nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa. batalkan. Oke. Karena kan mereka yang membutuhkan saya gitu. Oh, nggak apa-apa. Udah beda insyaallah. kelasnya ini mah. Kalau kelas kita mau ekspor, kalau nurutin nafsu kita ingin cari profit, peluangnya besar banget, sangat besar. Cuma Untuk domba itu domba, iya betul, karena kan rata-rata yang diminta lem itu kan domba bukan kambing. Bisa juga saya kalau ya ini kadang-kadang ya Bu makan di resto mahal gitu. Yang namanya daging domba tuh lem itu emang harganya beda banget ya sama beef, sama chicken gitu. Ternyata memang harga Karena dia kan mahal. dari sisi nutrisinya yang paling bagus kan. Oh. Paling bagus. Terus kemudian kenapa domba bukan kambing, karena dari sisi tekstur, kemudian yang kedua dari bau ya, flavornya. Itu kan beda. Kalau kambing itu ada bau-bau khas, perengus namanya. Perengus. Nah, kalau domba kan enggak. Begitu. Tapi kalau tadi ya, kembali ke Malaysia tadi, kalau kita jangan hanya Malaysia lah, Timur Tengah aja. Itu sebenarnya ekspor kita ke sana luar biasa besar. Malaysia juga begitu, ekspornya juga besar. Cuma kalau semua kita ekspor, nanti yang di dalam negeri siapa yang produksi? Kemarin saya sempat dapat curhatan dari teman-teman Jawa Barat kan. Ini Bu, susah banget nyari betina sekarang. Terus pada kemana? Saya bilang gitu. Semuanya kalau ditanya larinya ke ekspor semua. Jadi ditampung sama bandar-bandar. Ternyata pasar yang internasional juga lebih milih yang betina daripada jantan ya Bu? Ya lebih murah soalnya. Lebih murah soalnya. Betul. Oke, terus jantannya pada kemana semua? Jantannya nanti dikemanain? Jadi over itu nggak sih, overproduksi nggak sih? Biasanya gitu? Tabungan untuk Idul Adha. Oh, tabungan untuk Idul Adha. Atau untuk akikoh kayak gitu. Cuma kemarin sempat untuk momen-momen tertentu ya berarti disiapkan ya. Betul. Oke. Nah ini tadi kan Ibu bilang bahwasannya partisipannya dari anak-anak muda. Itu kok anak-anak muda jadi tertarik gitu untuk gabung ke Sinatria Farm atau berkegiatan di ranah-ranah peternakan itu gimana ya Bu cara Ibu untuk mendorong mereka, atau apa mereka punya inisiatif sendiri memang pengen ke peternakan, atau ibunya ngajak-ngajak ayo kita bagaimana? Iya, kalau anak milenial ya terutama ya milenial kan jarang banget ya sih zaman sekarang. Sasaran saya kan milenial kan. Saya selalu ngacunya ke bonus demografi. Jadi kita melakukan penyadaran lah ke teman-teman yang milenial lah ya. Saya selalu sampaikan, ini kalau negara kita hari ini sangat-sangat dipengaruhi oleh produktivitasnya, sangat dipengaruhi oleh teman-teman yang milenial. Dan kalau teman-teman milenial ini sukses, maka pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita juga sukses. Mungkin kita sudah jadi negara maju. Tapi kalau yang sekarang nih milenial nih nggak mau bergerak, maka kita juga nanti di 100 tahun Indonesia merdeka belum tentu kita akan menjadi negara yang diperhitungkan. Kemudian biasanya saya juga menyampaikan, ya banyak melakukan penyadaran lah ya, mengkampanyekan itulah tentang ketahanan pangan, tentang. Susah nggak sih Bu ngajakin anak muda berpartisipasi di bidang peternakan? Mungkin Ibu ada momen rejection nih, penolakan kayak nggak aman sepeternakan sih atau gimana tuh? Ya kita membuat, makanya kan kenapa saya membuat kandang yang itu menarik anak muda, karena memang ya yang ingin saya ingin saya ajak itu anak-anak muda. Saya membuat kandang dari bajaringan, rangka. Ya, saya ada kandang yang rangka kayu, ada yang jadi rangka Jadi bajaringan. sudah ada propaganda ya kesana lewat. Begitu kandang rangka bajaringan itu terpublish di IG, di FB, kemudian di YouTube. Di YouTube itu kalau saya nggak salah viewernya udah 900 berapa ribu gitu. Untuk yang kandang rangka bajaringan itu. Rata-rata anak muda langsung tertarik. Banyak yang kemudian menghubungi kita, datang ke kita gitu, kemudian melihat langsung.
wah ini sih bagus nih, kita ke kandang pakai dasi pun oke, kayak gitu. Terus itu yang Jadi pertama. karena nggak takut sama baunya ya Bu ya. Jadi kandangnya keren, itu Kandangnya kan keren, anak baunya muda banget. harum. Gitu. Terus yang kedua, bidang peternakan ini kan bidang yang menjanjikan kebebasan berekspresi. Kan kebanyakan anak-anak muda kan, saya pengen kerja di mana saya tetap bisa menyalurkan hobi yang lain gitu. Iya. Saya tetap bisa dapat uang, tapi saya tetap bisa menjalankan kegiatan saya yang lainnya. Nah, warna itulah yang kemudian saya coba untuk tawarkan ke anak-anak muda, dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Cuma tadi ya, memang saya tidak hanya berhenti dalam menyemangati. Iya. Saya bertanggung jawab lah untuk membekali mereka. Tidak hanya menyemangati, tapi saya tanggung jawab untuk memberikan literasi kepada mereka. Jadi jangan sampai mereka mengalami kerugian kan, seperti itu. Sudah mereka banting setir misalnya ke peternakan, tahu-tahu saya nggak ngasih solusi gimana caranya manajemen peternakan yang baik dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan nanti dari anak-anak muda itu akan melahirkan lagi ya Bu generasi-generasi berikutnya yang punya konsentrasi lebih terhadap peternakan. Akhirnya itu juga nanti akan berdampak pada ketahanan pangan kita ke depan ya Bu ya. Betul sekali. Terutama domba. Kesetaraan gender domba. Unik sekali soalnya. Ini Bu, ada pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan panjang banget. Saya bacain aja nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Lingkungan bisnis seperti apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di sektor peternakan? Lingkungan bisnis seperti apa, Ibu? Begini. Jadi bisnis peternakan ini bisnis yang bukan diliputi emas berlian. Bisnis yang dia membutuhkan effort yang besar, karena ini makhluk hidup ya yang kita ini kan. Maka sebenarnya ya kemauan yang kuat dari orang-orang yang ingin terjun di situ itu benar-benar harus ada dulu. Makanya kenapa saya membuka magang gratis di tempat saya. Itu kan salah satunya, saya pengen beternak Bu. Oke, sekarang silahkan nyemplung ke kandang selama 1 pekan. Kalau selama 1 pekan itu memang kamu merasa nyaman di situ, kayaknya saya tambah semangat. Oke, silahkan kita lanjutkan. Tapi kalau ternyata baru sehari kok ternyata, aduh Bu saya nggak sanggup, ya sudah, berarti kan bukan passion. Itu yang saya maksudkan, bagaimana kita bisa menumbuhkan tempat untuk kawah candra di muka lah, kalau istilahnya Kompas itu kan, untuk para pemuda gitu. Karena memang sebagian yang datang ke Sinatria Farm hari pertama terus langsung pamitan. Ada yang hari ketiga pamit gitu. Itu biasanya rata-rata alasannya karena apa Bu? Ya alasannya karena Bu ternyata bukan passion. Ada yang bukan karena faktor baunya, bukan faktor dia harus mengoleksi. Lagi coba-coba kali ya Bu, lagi nyari-nyari. Ternyata ketika kan di tempat saya itu kalau magang tetap harus nyoba bagaimana membersihkan instalasi terkoleksi, kemudian nyoba bagaimana merumput. Walaupun kita merumput tetap bisa pakai mesin ya, tapi kan kita tetap harus mencoba secara manual gitu. Nah ketika mencoba secara manual, wah ternyata jadi luka-luka, ada uletnya kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan akhirnya ada yang ternyata mereka nggak sanggupnya di situ. Ada yang itu rawan penyakit kulit nggak sih Bu? Maksudnya sorry itu saya nih. Iya bener. Enggak lah. Enggak ya? Atau kita bersih nggak ya? Maaf Bu, saya anaknya agak manja. Oke. Ya seperti itulah. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama dari sisi internal calon peternaknya, yang dibutuhkan benar-benar niat yang kuat lah ya. Gitu. Kemudian kalau dari sisi persaingan bisnis di sektor peternakan domba, itu sebenarnya sampai hari ini ya nggak ganas-ganas amat sih, biasa aja lah ya. Mungkin beda kali sama ayam, beda sama sapi. Ya tadi seperti saya katakan tadi ya, kalau bisnis domba itu kan kita tidak tergantung siapapun, karena domba dia dilepas aja dia hidup gitu. Jadi kita tidak tergantung siapapun, harga pun sebenarnya bisa kita kendalikan sendiri sebenarnya. Hanya saja kan ya kembalinya ke masing-masing peternak kan. Kalau dia misalnya dia terlilit hutang sama bandar lah atau apa, akhirnya dia harus melepas ternak dengan harga murah, itu kan beda urusan. Tapi secara profesional sebenarnya menuju peternakan modern itu sebenarnya kita tidak ada istilah persaingan yang besar, itu nggak ada. Kita bahkan kolaborasi di alumni Sinatria Farm itu ya, itu kan kita alumni udah 200 lebih ya. Kita ada grup yang di situ kita biasanya share, ini saya ada pesanan nih bulan ini 2.000 ekor jantan, 1.200 ekor betina, area Sukabumi, tolong siapa yang area situ dipenuhin. Kita seperti itu. Jadi bukan kita malah bersaing, enggak, tapi kita benar-benar saling support ya. gitu. Kalau misalkan ada yang butuh, ibunya ada berapa, jadi gabung gitu ya. Yang penting bisa memenuhi
kebutuhan dari permintaan itu. Betul. Nah, itu jadi komunitas, kemudian mentor bisnis, itu insya Allah menjadi sarana untuk menuju kesuksesan para pemuda lah insya Allah. Mantap jiwa. Ibu boleh tahu gak sih umurnya berapa? Kira-kira berapa? 25 Ini wow. Keren banget maksudnya di usia ibu gitu kan, ibu-ibu gitu yang mungkin biasanya pada gibah atau apa, tapi ini sangat-sangat inspiratif sekali. Saya beneran baru tahu, apalagi domba ya Bu. Soalnya selama ini saya taunya ayam, sapi, kambing gitu. Oke, ternyata menjanjikan juga. Berarti anak muda boleh lah ya masuk ke situ. Sangat menjanjikan, insya Allah sangat menjanjikan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Apa sih Bu tadi sih yang belum saya tanya ini? Apa sih yang jadi tantangan atau hambatan selama menjalankan bisnis peternakan ini? Tantangan saya karena saya mengelola anak muda ya, manajemen SDM. Manajemen SDM. Karena yang Berarti tadi ya banyak masalah internal. masalah SDM dari anak-anak muda ini yang mereka kan mudi ya. Yes. Jadi, semangat Saya hari ini. mewakili, yes. Iya kan? Hari ini semangat itu. Besok tahu-tahu ini kayaknya bukan bisnis yang saya inginkan, bla 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 bla. Akhirnya resign. Ya kayak gitu. Dan kalau saya mendatangkan orang baru lagi kan, akhirnya dia belajar lagi seperti. Tapi bukan berarti kemudian menyerah, enggak. Karena saya sudah punya cara untuk kita namanya program menjadi 100% Sinatria. 100% Sinatria. Iya, Slogannya 100% Sinatria. Karena memang orang yang kita hasilkan dari program itu benar-benar dia siap untuk diberdayakan di mana saja gitu, di bidang peternakan domba gitu. Nah, sehingga dengan misalnya ada yang resign, ya sudah saya toh ada stok yang lain. Nah, seperti itu. Tapi memang di awal-awal kemarin karena kami belum punya program itu ya. Jadi kalau ada yang resign gitu, saya kelabakan gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dengan seperti sudah itu banyak volunteernya. Iya, sudah banyak dan banyak juga yang antri gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang, Bu kalau ada yang resign saya siap dipanggil. Udah ada waiting list. Udah waiting listnya. Yang terbaik lah. Selain masalah SDM mungkin ada masalah lain Bu di bagian pemasarannya Alhamdulillah atau kalau ternaknya sendiri. Pemasaran kita alhamdulillah ya dengan karena target kita kan ke arah breeding ya, pemasaran breeding. Sampai hari ini saya belum pernah melayani kuliner karena kan kuliner itu menyembelih betina. Sementara saya mengkampanyekan untuk menolak penyembelihan betina produktif. Ya konsisten lah kita sebagai alumni UGM yang bervisi kerakyatan gitu ya. Oke. Itu wajib kita perjuangkan dan kita pertahankan kayak gitu. Makanya saya tidak melayani sementara sampai hari ini ya belum melayani penyembelihan produktif tadi ya untuk betina. Saya tetap mengusahakan gimana caranya pemerintah itu nanti punya intervensi harga sehingga harga jantan sama betina itu tadi ya kesetaraan. Jadinya kesetaraan itu nggak ketimpangan itu nggak jauh banget terlalu gitu. jauh sehingga kita tidak akan ada lagi penyembelihan betina dan kalau betina produktif itu tidak disembelih, saya yakin banget pertumbuhan dari peternakan domba itu akan semakin lebih besar. baik ya, lebih besar ya Bu. Ya harga bisa ditekan. Karena sebenarnya yang perbedaan itu cuma lebih ke konsensus aja kan ya Bu. Iya, Mungkin betul. lebih ke paradigm kita aja sih. Ya seperti itu. Kalau misalnya kita bisa samakan itu kan, apalagi harga betina lebih tinggi kan oke banget gitu. Makin banyak orang yang senang gitu dengan memelihara domba gitu. Dan dari kita membuat segmen khusus untuk breeding tadi, kita pun dalam 1 bulan itu penjualan kita lumayan. Artinya kalau dari si marketing kita nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Orang karena tadi ya kita itu kalau sudah dikenal orang dengan menyediakan kualitas, insya Allah orang akan kembali pada kita. Dan karena biasanya ada trusted yang dibangun ya sama Sinatria Farm gitu. Dan biasanya dia akan merekomendasikan ke teman yang lain. Gitu. Biasa. Itu jadi agen marketing kan. Atau mungkin suka endorse juga Sinatria Farm, endorse ke influencer. Endorse ke saya boleh. Baiklah. Tinggal hitung-hitungan di belakangnya. Oke, Bu, nanti kita ngomongin di dapur ya. Oke, ini kayaknya pertanyaan udah habis semua nih kalau saya lihat di laptop. Oke, terakhir mungkin Ibu punya closing statement nih buat anak-anak muda yang ingin mencoba untuk gabung ke bisnis Sinatria Farm atau ingin memulai kegiatan di bidang peternakan. Boleh Ibu memberikan closing statement ke situ? Iya, oke. Closingnya panjang nggak apa pendek ini? Manut Bu, senyamannya Ibu aja. Baiklah, jadi gini, dalam setiap peperangan yang akan memenangkan peperangan itu bukan dia yang paling banyak membunuh lawan,
tetapi adalah dia yang paling lama bertahan sampai akhir. Itulah pemenang. Nah, siapa yang paling lama bertahan sampai akhir? Ya dia yang selamat. Terus siapa dong yang selamat? Yang selamat adalah dia yang terpenuhi kebutuhan perutnya, terpenuhi kebutuhan pangan. Nah, di Indonesia ini urusan pangan ini belum beres-beres nih gitu. Negara kita yang sangat kaya raya, tetapi sebagian besarnya masih disuplai dari luar negeri gitu. Sebenarnya kan ini menjadi tugas kita semua, tidak hanya di kalangan ya seusia saya, tapi saya yakin generasi muda bisa mewujudkan swasembada pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan kita bisa ekspor mensuplai negara-negara lain. Saya sangat mengharapkan sekali partisipasi dari para pemuda di seluruh Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam hal itu gitu. Karena siapa yang paling menguasai pangan, dialah pemenang. Bukan kita mau berperang, bukan, tetapi ini dalam konteks bahwa kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya negara-negara pengekspor bahan pangan itu sekarang menghentikan hari ini juga gitu. Udah sekarang semua stop, nggak boleh mengekspor ke Indonesia. Apa yang terjadi? Lama-lama kelangkaan pangan. Kalau kelangkaan pangan, apa yang terjadi? Jangankan kita perang keluar, bisa jadi kita perang dengan anak bangsa sendiri. Kan itu sangat naif dengan kondisi bangsa kita yang sangat melimpah ruah sumber dayanya. Makanya silahkan gitu ya, kalau yang punya keinginan untuk uji nyali berpartisipasi di bidang peternakan, bolehlah datang ke Sinatria Farm, silahkan. Kita ada program-program yang gratis untuk para pemuda, baik itu belajar ataupun magang. Nah, nanti silahkan bisa menghubungi CS Sinatria. Silahkan menghubungi CS Sinatria, linknya di bawah ini. Nanti diedit Bu sama editornya. Oke, baiklah. Sekalian ikut promosi juga kan Bu. Oke, pertanyaannya sudah habis. Kita juga kayaknya sudah menghabiskan waktu hampir 1 jam ya Bu untuk bincang-bincang podcast mengenai peternakan Sinatria Farm. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Vita untuk semua informasinya, wawasannya. Wow, itu belum pernah saya dengar loh Bu. Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Iya, semoga bermanfaat. Semoga makin banyak juga volunteer dan semoga makin maju bisnisnya ya Bu ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Nah, buat para pendengar setia Foodcast, terima kasih sudah menonton edisi Foodcast kali ini. Jangan lupa stay tune, tetap terus nonton Foodcast di edisi-edisi berikutnya karena masih akan ada banyak lagi episode-episode ketahanan pangan berikutnya dan juga inovasi-inovasi baru yang akan kita hadirkan bersama narasumber pilihan. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial dari Forbil. Di sini ada Forbil ID dan Instagramnya Forbil-ins. Nanti klik aja linknya di deskripsi di bawah ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Saya pamit mohon undur diri. Imelda Rahma, Foodcast.